Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pelajaran Aswaja. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan kita dapat dengan mudah menerima apa yang akan kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pertemuan pertama, Mubadi' Khaira Ummah. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh semua warga Nahdliyin berkaitan dengan sifat jujur as-sidq. Kemarin ada 4 poin dalam kejujuran: jujur dalam bersikap, berbicara, berbuat, dan berpikir. Kita masuk pada pembahasan jujur dalam bersikap. Jujur dalam bersikap, sikap dan ekspresi diri yang ditunjukkan dalam keseharian tumbuh dari hati nuraninya. Tidak ada sikap yang dibuat-buat di dalam menghadapi sesuatu. Selalu bersikap apa adanya. Kalau yang dihadapi benar, ia tidak perlu berpura-pura menyalahkannya. Kalau yang dihadapi sesuatu yang menyenangkan, ekspresinya, ekspresi orang tersebut atau ekspresinya juga harus senang. Begitu pula, kalau hatinya setuju, tidak perlu harus pura-pura tidak setuju. Sikap demikian ini justru akan menjadikan seorang bersikap mantap dan tidak ragu-ragu. Oleh karena itu, jujur dalam bersikap, kapanpun, dimanapun, keberadaannya akan tetap dipertahankan, dan itu merupakan karakteristik yang wajib dimiliki warga Nahdlatul Ulama dalam bersikap. Kemudian jujur dalam berkata dan berbicara. Jujur dalam berbicara yaitu hendaknya pembicaraan dan perkataan seorang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam berbicara hendaknya didasarkan pada pengetahuan yang benar. Kalau berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, maka ia menyampaikan sesuai dengan kenyataannya, sesuai kenyataan yang terjadi, tidak ditambah ataupun dikurangi, sesuai dengan keinginannya. Kalau berbicara sesuatu yang akan dilaksanakan, maka ia selalu mengatakan sesuai dengan niatnya. Dan kalau memang tidak ada niat sesuatu, maka ia tidak perlu mengatakannya kepada orang lain. Seorang yang selalu jujur dalam berbicara, ia akan menjadi pembicara yang lancar dan mantap, tidak ada keraguan. Orang yang jujur dalam berbicara akan tampak pada ekspresi wajahnya. Jujur dalam berbicara pada dasarnya terlihat dari dalam lubuk hati setiap orang. Karena berbicara dengan lisan pada dasarnya merupakan corong apa yang ada dari dalam hati. Oleh karena itu, berbicaralah yang jujur dengan kejujuran yang sesuai dengan hati nurani. Omongkanlah kejujuran walaupun itu pahit, walaupun itu menyalahkan, walaupun diri kalian itu salah. Akuilah kejujuran dan jangan sampai lawannya berbohong dalam berbicara. Orang yang sering berbohong, kemarin dalam hadis, sungguhnya kebohongan itu akan mengarahkan personalnya orang yang berbuat bohong tadi kepada sesuatu yang buruk.
Maksudnya apa? Orang yang sering berbohong itu pasti akan banyak dijauhi oleh siapapun. Oleh teman, dia akan dikucilkan karena dia sering berbohong. Tidak akan banyak yang mau berteman dengan orang yang suka berbohong. Maka jauhilah sikap berbohong dan jujurlah kalian dalam pembicaraan kalian. Yang kemudian jujur dalam berbuat. Jujur dalam berbuat yaitu perbuatan yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, benar-benar sesuai dengan perencanaan yang ada dalam hatinya. Berbuat hanya untuk mendapatkan kemaslahatan tanpa terselubung sifat paksaan atau pamer. Seseorang berbuat sesuatu kalau memang tidak diperlukan, maka ia tidak berbuat sesuatu dalam perbuatan ini. Akan membawa seorang yakin dalam perbuatannya dan percaya diri. Warga Nahdliyin harus berani jujur dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang jujur akan membawa dampak yang positif bagi dirinya, membawa harum nama dan pribadinya, maupun organisasi yang diembannya. Oleh karena itu, jujurlah dalam setiap perbuatan. Pasti Allah akan ridho. Pasti Allah akan meridhoi orang yang berbuat jujur dan disenangi oleh banyak orang di sekitarnya. Yang ketiga, jujur dalam berpikir. Yang terakhir, yang keempat, jujur dalam berpikir, yaitu seseorang dalam pemikirannya selalu didasarkan pada kerangka yang benar dan objektif. Apabila seorang berpikir dan berpendapat, ia tidak mempunyai tendensi apapun. Ia selalu berpikir dan berpendapat apa adanya. Ia akan mengakui salah kalau memang dalam pemikirannya atau pendapatnya terdapat kesalahan. Begitu pula ia akan mengakui benar pemikiran orang lain dan menyetujui pendapatnya. Kalau memang pemikiran dan pendapat itu benar, ia tidak akan semaunya mempertahankan pendapatnya kalau memang ada yang lebih baik. Dengan demikian, pemikirannya akan selalu dihargai orang lain. Jadi ketika sampean pemikiran dalam suatu forum, mungkin ada perdebatan dan tukar pikir, jika memang salah dan lawan kalian atau teman kalian itu benar, maka akuilah kesalahanmu dan tetap benarkanlah yang benar walaupun itu bertentangan dengan diri kalian. Jangan kalian tampakkan keegoan. Aku harus tetap menang dalam hal ini, walaupun jangan kalian pertahankan kesalahan. Salah untuk tampakkanlah kejujuran kalian. Jujur, selalu jujur walaupun dalam hal berpikirnya tetap harus jujur. Kerangka berpikir seharusnya dilandasi dengan akal pikiran yang jernih, tulus dan ikhlas, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan pemikiran yang baik pula. Oleh karena itu, warga Nahdliyin yang baik secara pribadi maupun organisasi harus dewasa dan jujur dalam berpikir, agar apa yang akan kita kerjakan nanti selalu benar dan bisa diterima oleh semua pihak. Bagian kedua dari mabadi' khairul ummah adalah al-amanah wal wafa bil ahd. Bagian yang kedua ini al-amanah. Amanah adalah bagian dari sifat wajib Rasul. Salah satu sifat wajib Rasul yang 4. Siddiq, amanah. Apa arti dari amanah? Amanah adalah dapat dipercaya. Selain amanah dan wafa bil ahd, selalu menepati janji, memenuhi janji. Secara harfiah, amanah dan wafa bil ahd adalah terdiri dari 2 kalimat.
Amanah apa tadi artinya? Dapat dipercaya. Dan al-wafa'u bil ahid, wafa menepati ahid, janji, berarti memenuhi janji. Kemudian dua kalimat tadi digabung menjadi satu pengertian yang meliputi dapat dipercaya, setia, dan menepati janji. Dapat dipercaya, memegang tanggung jawab, dan memenuhi janji. Amanah juga salah satu sifat wajib Rasulullah, merupakan hal penting bagi kehidupan seorang dalam pergaulan memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat. Apa tadi Al-Amin? Dapat dipercaya karena diakui sebagai orang yang dapat diserai tanggung jawab. Satu di antara warga Nahdlatul Ulama agar sukses dalam kehidupannya harus terpercaya dan menepati janji serta disiplin memenuhi agenda. Apabila seorang yang suka khianat, lawan dari amanah adalah khianat, dan ingkar janji pasti tidak dipercaya oleh kawan kerja dan relasi. Pelanggan akan memutus hubungan. Jika itu mereka pelanggan, maka dia akan memutus hubungan, dan kawan kerja akan menjauh. Al-amanah dan al-wafa'u bil ahd memang merupakan bagian penting bagi keberhasilan perekonomian, dan itulah sikap para profesional modern yang berhasil pada masa kini. Dalam Al-Quran pun amanah disinggung-singgung, sifat amanah disebut dalam surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Amanah bagi kalian saat ini apa? Kalian sebagai murid, maka amanah yang wajib sampean emban adalah apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Dan ayat ini kaitannya dengan tanggung jawab. Maka tanggung jawab kalian, amanah kalian adalah belajar dan belajar, melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang mendapatkan tugas dari orang lain, baik berupa materi atau tidak, maka ia harus benar-benar mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas, karena itu merupakan amanah. Dan al-wafa'u bil ahd Allah juga menyinggung dalam surat Maidah ayat pertama. Menepati janji itu sangat penting bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman, Allah itu menyebutkan aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang yang beriman untuk selalu menepati janji. Selalu tepatilah janji kalian. Jika kalian mempunyai janji pada orang, maka tepatilah janji itu. Jika janji itu kadang dibuat dengan orang lain, baik tertulis atau hanya dengan lisan. Kadang janji juga dibuat dengan diri sendiri, dan juga janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua janji itu harus ditepati karena janji adalah hutang, dan hutang wajib dibayar, tidak boleh dikhianati. Ingkar janji berarti selamanya tidak dapat dipercaya. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat khianat. Khianat adalah lawan dari amanah, karena khianat akan menyengsarakan orang lain, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berdebat atau untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Orang yang berkhianat itu adalah yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka orang yang khianat itu bersembunyi dari manusia, menampakkan kebaikan padahal di dalamnya busuk. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Tapi Allah dapat melihat apa yang sebenarnya. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah lah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari pengertian ayat tersebut sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi dan umatnya untuk membela dan membantu orang-orang yang berkhianat kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini disebabkan dampak negatifnya akan dialami orang yang berkhianat sendiri maupun orang yang membantu orang yang berkhianat. Sifat amanah adalah dapat dipercaya, sedangkan sifat khianah adalah sulit untuk dipercaya, baik perkataan ataupun perbuatannya. Khianat adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain maupun organisasi yang diemban. Khianat merupakan salah satu sikap orang munafik. Jadi bentuk dari khianat adalah kalian tidak bersungguh. Mengkhianati orang tua adalah kalian tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalian tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalian suka borot, nggak sekolah dan lain sebagainya. Itu bentuk dari khianat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kazzaba. Jika dia berkata, maka dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia diberikan amanat, maka jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari tanda-tanda 3 tanda orang munafik ini, dan kita diberikan Allah kemampuan untuk menjadi orang yang jujur, shidq, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal, Allah melarang orang-orang beriman agar tidak berbuat khianat. Dalam surat tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Lanjut, kerjakan latihan pertama halaman 58 sampai halaman 61. Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari dapat keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua.
Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.